Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang resiko likuiditas. Yang pertama adalah definisi. Resiko likuiditas merupakan bentuk resiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh kepada tergantungnya aktivitas perusahaan. Resiko likuiditas ini juga sering disebut dengan short-term liquidity risk. Dalam menganalisis resiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi analisis arus kas, analisis kewajiban jangka pendek, dan analisis terhadap arus dana jangka pendek. Yang kedua adalah sebab terjadinya resiko likuiditas. Sebab terjadinya resiko likuiditas ini ada 5. Yang pertama adalah utang perusahaan berada dalam posisi ekstrim leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Dan yang kelima adalah terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Yang ketiga adalah kategori resiko likuiditas dari segi perbankan. Menurut pedoman standar penerapan manajemen resiko bagi bank umum ada 2, yaitu yang pertama, resiko likuiditas pasar. Resiko ini timbul karena bank tidak melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Yang kedua adalah resiko likuiditas pendanaan. Resiko ini timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang keempat adalah resiko likuiditas dan nilai saham serta reaksi investor. Pertama, manajemen perusahaan selalu berusaha menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberi reaksi kepada para calon investor dan para pemegang saham, khususnya bahwa kondisi perusahaan selalu berada dalam kondisi yang aman dan stabil. Yang otomatis, maka harga saham perusahaan juga cenderung stabil dan bahkan diharapkan terus mengalami kenaikan. Yang kedua, dalam rangka memperkecil rasio likuiditas, maka perusahaan harus memperkuat nilai rasio likuiditas. Karena perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati para investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik karena tingginya permintaan. Dan yang ketiga, karena karakter investor untuk selalu meminati saham yang cenderung bersifat aman dan terus mengalami kenaikan. Yang kelima adalah hubungan likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Dan solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat. Maka pemahaman likuiditas dan solvabilitas merupakan 2 ukuran yang sering dipergunakan oleh investor dalam mengenali kondisi dan situasi kemampuan keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara cepat dan baik. Dalam perspektif investor, ada 4 bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas untuk melihat risiko suatu perusahaan. Yang pertama adalah liquid dan solvable. Perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik. Yang kedua, liquid dan insolvable. Perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan membayar utang secara tepat waktu dianggap bermasalah. Yang ketiga, illiquid dan solvable. Perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan membayar utang yang jatuh tempo masih sangat banyak. Dan yang keempat, illiquid dan insolvable. Perusahaan dalam kondisi menuju kebangkrutan. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis keuangan perusahaan.
Manfaat analisis rasio keuangan yang pertama adalah bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaan. Yang kedua, bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas adalah total aset dikurangi total liabilities ditambah long term liabilities dibagi fixed asset. Rasio likuiditas, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Ukuran likuiditas terdiri dari dua, yang pertama adalah current ratio dan yang kedua quick ratio. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.